Jadi ukuran kinerja itu bukan hanya anggaran dan realisasi, tapi juga bagaimana ukuran efektif dan efisien. Walaupun di dalam realisasi misalnya tidak bisa dilakukan semuanya, tapi tetap masih dianggap berkinerja apabila secara penilaian itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien itu. Sanes maksud liwah tujuan orang samudayana sejak lillahi ta'ala melaksanakan amanah di warga masyarakat desa Gumpalan biasa melaksanakan regulasi atau nanti ketetapan lebarantos ditangkuskan sesuai sarang siklus langkah kerja apa saja yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan oleh pemerintah desa di 2020. Pemerintahan desa itu jika memang sudah dilakukan secara digitalisasi, maka database desa itu bisa diakses secara umum oleh baik akademisi ataupun peneliti, kemudian pemegang kebijakan, investor dan seterusnya. Idealnya seperti itu. Sehingga pada saat mau pemetaan kabupaten, kota dan desa itu kemudian bisa dilakukan hanya di belakang meja gitu. Itulah manfaatnya digitalisasi di desa. Memang sekarang sedang didorong oleh pemerintah bahwa bagaimana semua aspek yang ada di sumber daya yang ada di masyarakat itu bisa mendorong percepatan pembangunan nasional. Nah, itulah idealnya ya, dan ini bisa kita lakukan apabila memang kita ada sinergitas antara pelaksana kegiatan ataupun pemerintahan, kemudian kampus, dan satu lagi adalah kelompok masyarakat. Itulah yang kemudian bisa dikerjasamakan untuk bisa membangun wilayah, atau dalam hal ini kita bisa membangun desa dan berkualitas ya dalam pembangunannya, sehingga betul-betul kita dirasakan dinikmati oleh masyarakat. Namun juga kaidah efektif efisien juga ini harus dilakukan. Artinya dalam penetapan perencanaan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2024, di samping tadi akuntabilitas, transparansi, juga efisiensi dan efektivitas. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sebagai pelaksana kegiatan, Pak Kades sering disebut dengan penguasa anggaran, kemudian alokasi seringkali disebut dengan pengguna anggaran ya Pak. Nah, mohon untuk mencermati kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien. Kalau akuntabilitas kita sudah peroleh itu, kita bisa pertahankan itu, namun juga kaidah efektif efisien tetap kita lakukan. Jika memang di dalam anggaran kita masih bisa efisien, itu ya, kenapa tidak kita lakukan hal itu dan kemudian kita gunakan untuk pembangunan yang lain, sehingga tidak berbasis anggaran nol gitu ya. Nah, ini sedang dikembangkan di akademisi. Jadi ukuran kinerja itu bukan hanya anggaran dan realisasi, tapi juga bagaimana ukuran efektif dan efisien. Walaupun di dalam realisasi misalnya tidak bisa dilakukan semuanya, tapi tetap masih dianggap berkinerja apabila secara penilaian itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien gitu. Jadi untuk orang bisnis lagi, namun di Cikoneng ayam lebih murah, kuno mau kudu kasih habis lebih mahal gitu kan belanja itu. Kan itu ya kalau kaidah. Kalau transparansinya sudah dilakukan, setiap pembelanjaan, setiap anggaran pasti dilaporkan tepat waktu dan tepat jumlah dengan alat bukti yang cukup kan gitu. Tapi kaidah efektif efisien ada di pelaksana kegiatan. Lalu masih tabu kalau misalnya ada saldo kegiatan, bingung kamanakeun gitu kan. Akhirnya ini saya combeakeun. Nah, itulah pola seperti itu jangan dilakukan. Karena
anggaran kita secara nasional itu adalah ditutupi dengan utang, disebut defisit anggaran. Ya mindsetnya ya bisa dimulai dari masyarakat kita, kan seperti itu. Jangan berpikir bahwa orang letik mikirna desa orang ini. Tapi kalau kita menjadi pilot project, jadi pola yang kemudian diikuti oleh desa lain, nanti berkembang ke kecamatan lain, ke kabupaten lain, dan ini sudah masif menjadi kebiasaan di masyarakat, insya Allah ya kita akan menularkan kebaikan, dan itu akan insya Allah akan jadi pahala yang terus menerus. Yang gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon kita coba di anggaran 2024, apabila memang kita bisa efisiensi, kita efisiensi. Jadi kan ini efisiensi itu ditabungkan orang teh dina silpa disebutkan teh sisa pagu anggaran tahun berjalan masih di rekening kita, nanti ditarik lagi ke 2025 sehingga anggaran tahun 2025 lebih besar ketimbang kita memaksakan pembangunan yang memang tidak bisa dilakukan secara efektif. Mohon maaf, contoh misalnya kita sekarang sudah mau masuk penghujan, musim penghujan. TPT yang ada di wilayah-wilayah cukup air otomatis berenang sulit untuk dibangun dengan baik, kan gitu. Jadi jangan tabu untuk ditunda, dan kita musyawarahkan yang juga akan mengikuti dan sah apabila dilakukan dalam musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu adalah hukum tertinggi di desa. Ya gitu Bapak Ibu. Nu penting mah asal di musyawarah desakeun hal-hal yang menjadi perubahan ke arah